Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Islamic Education Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada yang gaib bagian 3, yaitu tentang jin. Tentunya Anda pernah nonton film Jin dan Jun. Apakah seperti yang digambarkan di film itu? Bersama saya Saiful Anwar. So, stay tuned. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pengantar tadi, video ini merupakan video ketiga dari video tentang iman kepada perkara yang gaib. Di video kali ini kita akan membahas tentang jin. Sebelumnya kita sudah bahas tentang malaikat dan iblis, yang mana sebagaimana yang sudah kita diskusikan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kita ketika berdiskusi tentang hal-hal yang gaib, kita hanya diberikan informasi yang sedikit saja. Yang saya sampaikan di sini itu adalah pengetahuan umum tentang hal-hal yang sifatnya gaib. Yang lebih tahu tentunya adalah Allah. Lagi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Oke, kita lanjutkan saja. Jin itu kalau kita bicara secara umum, bahkan waktu saya kecil dulu ada film judulnya Jin dan Jun. Jadi di setiap budaya memberikan gambaran yang berbeda terkait apa itu jin. Yang jelas jin itu termasuk salah satu makhluk gaib, makhluk metafisik yang tidak bisa manusia lihat lewat panca indera gitu. Tapi yang jelas jin itu ada dengan berbagai kontroversinya dan lekat sekali di masyarakat Indonesia dalam bentuk berbagai penampakan, terutama yang sering ditampilkan itu bentuk jin dalam bentuk pocong, kuntilanak, tuyul gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan. Nah, secara bahasa, jin itu dalam bahasa Arab itu terambil dari kata jannah, yang dalam konteks bahasa itu maknanya itu tertutup atau tersembunyi, karena memang dia itu tidak bisa dilihat, tersembunyi atau tertutup dari pandangan mata manusia. Kita lihat di Al-Quran surat Al-An'am ayat 76. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba. Ini bercerita tentang perjalanan Nabi Adam menemukan Tuhan. Jadi perjalanan teologis Nabi Adam. Ketika malam telah gelap, janna di situ artinya ya tadi menutup siang. Jadi ketika malam telah gelap. Jadi jannah di situ artinya sekali lagi tertutup atau tersembunyi. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran ataupun hadis, setidaknya kita akan menemukan 3 istilah yang menggambarkan tentang jin. Yang pertama al-jinnah atau jinnatun, jannun atau al-jinnu atau jinnun. 3 istilah ini yang digunakan Al-Quran untuk menceritakan tentang jin. Bahkan ada salah satu surat yang diberi nama surat jin gitu ya, di juz 29 surat jin. Nah, kata al-jinnah itu di dalam Al-Quran selalu dipasangkan dengan seperti di surat An-Nas ya, minal jinnati wan nas. Jadi dengan kata an-nas. Sementara jannun itu biasanya bercerita tentang konteks nenek moyangnya jin, atau kadang-kadang juga dipasangkan dengan kata insun,
seperti kata al-jinnah dengan kata apa tadi, minal jinnati wan nas. Kalau janun insun, fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Kadang-kadang dipasangkan seperti itu. Kalau jinnah dan jan itu minimal itu di dalam Al-Quran disebutkan 5 kali. Sementara kata yang ketiga itu al-jinnu atau jin, ya artinya tiga-tiga itu jin, itu disebutkan minimal itu 22 kali yang saya temukan. Dan ini kata jin ini, al-jinnu itu selalu dipasangkan dengan kata al-insu. Misalkan ya ma'syaral jinni wal insi. Ini kan pasangannya seperti itu. Nah, kita lihat di surat An-Nas ayat 6 tadi ya, minal jinnati wan nas. Ini bercerita tentang yang membisikkan kejahatan itu ada dari kelompok was-was gitu ya. Kelompok jin dan manusia. Lalu kata janun itu di surat Ar-Rahman contohnya. Fayumaidil la yus'alu an zambihi insu wala jan. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Lalu di hadis qala Rasulullah SAW, hadis surat Muslim, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Kata jan yang digunakan. Dan terakhir jin yang paling banyak ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah Al-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Jadi ini dipasangkan dengan kata al-ins, ini dipasangkan dengan kata insun, sementara al-jinnah dipasangkan dengan kata an-nas. Ini minimal 22 kali dan semuanya itu adalah jin. Nah, sementara para ulama berdasarkan kontemplasi gitu ya, maknaan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan An-Nas itu terbagi beberapa pendapat. Yang pertama, yang menyatakan bahwa jin itu tidak memiliki eksistensi. Jadi ada ulama yang berpendapat, terutama para filosof awal dulu seperti Ibnu Sina, walaupun dia mendefinisikan apa itu jin, dia meyakini ayat-ayat tentang jin, tapi dia menyatakan secara eksistensi jin itu nggak ada, karena nggak bisa dilihat. Beda dengan Tuhan. Tapi jin itu sebagai sesuatu yang nyata dalam Al-Quran, tapi dia tidak eksis. Jadi itu hanya potensi buruk, bahkan potensi buruk yang potensi negatif gitu yang ada pada manusia. Gitu ya. Memang ada beberapa ayat yang menunjukkan hal tersebut. Lalu yang kedua, ada juga yang mengatakan jin itu adalah makhluk. Nah, makhluk di sini ada yang mengatakan bahkan seperti Muhammad Abduh gitu ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh muridnya Rashid Ridho di tafsirnya, dia menyatakan di Al-Manar bahwa jin itu dia makhluk hidup yang tersembunyi gitu. Makhluk merupakan sosok makhluk hidup yang tersembunyi dan dianggap seperti virus dan punya kemampuan penyakit. Tapi yang jelas sebagian besar ulama menganggap bahwa jin itu adalah makhluk Allah yang mukallaf sama seperti manusia, sebagaimana di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Jadi dia bukan hanya sebatas potensi buruk, tapi jin itu adalah makhluk yang mukallaf sama seperti manusia. Ya, itu, dan banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu, banyak hadis yang juga berbicara tentang itu. Lalu selanjutnya terkait sifat jin. Nah, kalau kita berbicara jin, karena manusia itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat jin, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Selalu penasaran itu manusia itu dan jin, bahkan selalu berupaya untuk mengeksplorasi, mencari tahu tentang jin itu seperti apa. Di surat jin ayat 6 tadi dinyatakan bahwa ada laki-laki dari kelompok manusia yang minta bantuan pada laki-laki dari kelompok jin, tapi sesungguhnya mereka, itu kata jin sendiri, tidaklah bertambah kecuali kesesatan. Nah, paling tidak yang perlu kita yakini tentang jin itu, kesimpulan saya begini, jin itu memiliki sifat dan ciri yang sama dengan manusia. Dari ayat ini saja, Az-Zariyat ayat 56,
saya pribadi langsung bisa menyimpulkan jin dan manusia itu tak jauh berbeda. Kalau jin itu mukallaf, karena kalau manusia itu mukallaf karena di ayat ini liya'budun, itu wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Berarti kan jin itu sama dengan manusia mukallaf, berarti jin itu punya akal. Berarti jin itu punya lembaga untuk mengembangkan itu. Kalau di manusia ada sekolah, ya jin juga kemungkinan ada lah seperti itu. Nah, kalau tadi misalkan di ayat 6 surat jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin. Nah, itu kan laki-laki. Artinya jin itu punya jenis kelamin dan dia berkembang biak. Sebagai makhluk hidup tentunya berkembang biak. Makan, minum sama. Jadi, sifat dasarnya itu sama dengan manusia. Hanya saja manusia diberikan kelebihan dibandingkan jin. Kalau jin tadi hanya beribadah, tapi manusia inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kekhilafahan mengatur alam semesta, memanfaatkan semua potensi alam semesta itu ditugaskan kepada manusia, tidak pada jin. Bahkan Rasul itu hanya dari golongan manusia. Tidak ada nabi atau rasul dari bangsa jin. Makanya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dia adalah nabi untuk bangsa jin dan manusia. Bahkan di beberapa ayat di surat jin juga dicatatkan ada beberapa kelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu dakwah Nabi dan menyebarkan dakwah itu di kelompok mereka. Bahkan di situ dikatakan wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalika. Itu kata jin itu kan, di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak. Jadi sama, ada yang beriman, ada yang tidak. Dan ingat tadi di video yang pernah saya jelaskan tentang iblis itu bagian daripada jin. Dan jin itu ada yang mengikuti iblis, ada yang tidak. Jadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sekali lagi, jin itu memiliki sifat dan ciri yang sama dengan manusia. Jadi kita tak perlu penasaran. Yang berbeda itu tempat tinggalnya saja. Tempat tinggalnya saja. Kita ada kalau Anda pernah nonton film, ini pemahaman saya, Anda boleh setuju atau tidak, film Doctor Strange. Itu kan berbicara tentang ruang dan waktu, dimensi. Nah, dimensi tempat tinggal jin itu lebih atas daripada kita. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Itu pun sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Gitu ya. Walaupun jin tidak bisa melihat kita, tapi jin tidak bisa melihat kita, tapi jin tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Jadi intinya jin itu memiliki sifat dan ciri yang hampir sama dengan manusia dalam konteks dia mukallaf sebagai makhluk, satu di antara dua makhluk yang dikenai kewajiban beribadah. Hal lain sebagai kebutuhan makhluk hidup sama dengan yang lainnya. Nah, ini paling tidak nih 3. Dia itu makhluk hidup yang saya yakini ya, dia mukallaf. Dengan manusia beda jenis dan kelamin. Bahkan jin itu ada kelompok jin yang bisa terbang, bisa, kalau dalam film Aling Dano itu malih rupa. Dalam beberapa hadis ada jin yang bisa menampakkan diri ketika dia masuk ke dunia manusia, ke dunia materi, dia menampakkan diri dalam berbagai bentuknya. Ada bentuk kalajengking, ada bentuk ular, ada bentuk anjing berwarna hitam tanpa ada warna putih. Itu jin. Tapi prinsipnya jin itu tidak mau menampakkan diri di hadapan manusia. Dia makhluk hidup, jenis kemampuan. Bahkan Nabi Sulaiman sebagai nabi yang diberi mukjizat oleh Allah untuk mengendalikan jin. Diberi mukjizat oleh Allah untuk mengendalikan jin. Itu ketika buru-buru menyampaikan informasi ada satu negeri yang sangat makmur, tapi dia tidak menyembah Allah, dipimpin oleh seorang wanita, negeri Saba, namanya Ratu Bilqis, itu memiliki singgasana yang sangat indah. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanku? Lalu ada sekelompok jin, saat itu di beberapa tafsir dikatakan jin Ifrit, ngacung, Paduka, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Paduka sebelum Paduka berdiri dari duduk Paduka. Jadi jin memiliki kemampuan, kalau dari isyarat itu membuat satu benda materi jadi immateri,
lalu dia bergerak secepat cahaya, lalu dimaterikan lagi di tempat yang dituju. Jadi makanya kalau bahasa, terserah Anda meyakini atau tidak, santet, teluh gitu ya, itu kan memindahkan benda, paku, beling gitu ya, yang tadi di luar tubuh manusia jadi ke dalam tubuh manusia. Jadi itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh jin, tapi jangan juga menyalahkan jin. Kenapa? Karena di cerita Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu bukan jin, tapi hamba yang soleh. Ketika jin iblis tadi bilang gitu, langsung ngacung salah seorang manusia, termasuk pengikutnya Nabi Sulaiman. Kata beliau, wahai Tuanku, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum paduka mengedipkan mata. Jadi pakai teknologi yang ada pada saat itu, singgasana Ratu Bilqis tiba-tiba ada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Anda bayangkan kecepatannya seperti apa. Jadi balik lagi, jin itu makhluk hidup mukallaf yang beda jenis dan kemampuannya dengan manusia. Anda bisa mengeksplorasi lebih jauh di surat Ar-Rahman, di surat jin. Paling tidak tadi seperti yang saya katakan, ada lebih dari 20 ayat yang menyebutkan jin dalam konteks ini. Jin, gitu, al-jin, dalam konteks janun dan al-jinnah itu masing-masing minimal 5 kali yang saya temukan. Kita lihat di surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Kata Allah, jin dan pengikut-pengikutnya itu melihat kita dan satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Lalu bagaimana kalau begitu dengan penampakan? Nah, bagi saya penampakan itu, jadi kalau di dunia ini ada makhluk hidup selain manusia, itu dipastikan jin. Apapun itu. Bahkan bisa jadi, bahkan Quraisy Shihab sendiri di bukunya dia mengidentifikasi unidentified flying object atau UFO yang ramai diperbincangkan dari sejak lama, itu adalah jin. Jadi tidak ada makhluk hidup di dunia ini kalau bukan manusia ya pasti jin, nggak ada yang lain. Nah, bagaimana kalau di kita misalkan ada pocong, kuntilanak, genderuwo, kalong lewe, kolor hijau? Nah, itu penampakan, itu bukan bentuk jin. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang menyatakan diri melihat jin, maka dia membohong dan kesaksiannya itu tidak akan diterima. Itu kata Imam Syafi'i. Bahkan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, berdoa, ya Allah, setelahku jangan ada lagi orang yang bisa mengendalikan jin. Para nabi itu bisa mengendalikan jin. Nabi Muhammad termasuk salah satunya. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan dia bisa mengendalikan jin, sesungguhnya dia yang saat itu sedang dikendalikan oleh jin. Kalau dalam bahasa Rasid Ridho gitu ya, jin itu walaupun bisa walaupun ada gitu ya, bisa berkomunikasi, tapi kita termasuk kelompok yang tidak diuntungkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang mereka. Makanya kata Rasulullah, kalau ada informasi dari jin jangan dibenarkan, jangan juga disalahkan, karena kita tidak tahu kebenarannya. Tapi yang jelas, ada yang tadi disebutkan, jin itu ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang buruk, sama seperti manusia. Balik lagi penampakan. Di penampakan itu bukan bentuk jin yang sesungguhnya, tapi penampakan itu, kesimpulan saya, itu adalah gambaran ketakutan manusia yang sifatnya lokal. Jadi visualisasi ketakutan saja. Pocong misalkan. Pocong itu sebetulnya itu penghinaan bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena yang dipastikan jadi pocong itu orang Islam. Kenapa? Karena yang mati dengan cara dibalut oleh kain itu orang Islam. Agama yang lain, Kristen misalkan ya, kawan-kawan kita Kristen meninggal pakai jas, pakai peti. Pernah kita melihat pocong berjas? Kan tidak ada. Pocong berbalut kain yang diikat di atasnya, seperti orang Islam yang mau meninggal dunia. Jadi seolah-olah
yang jadi pocong itu pasti orang Islam. Makanya pocong itu bukan bentuk jin, tapi itu adalah gambaran ketakutan yang sifatnya lokal. Makanya penampakan jin dalam bentuk pocong itu hanya bisa ditemukan di Indonesia. Kita tidak akan menemukan hal itu di Amerika misalkan. Paling tidak di Amerika itu bentuknya Dracula, zombie, misalkan ya, mayat hidup. Kalau di Cina, vampir, gitu ya. Kalau di di Mesir, mumi. Jadi sederhana. Yang lain, tapi di Indonesia itu luar biasa kreatifnya dalam urusan gaib. Bahkan kalau kita sadari gitu ya, kalau kita sadari ini sebetulnya propaganda dari para penjajah dulu supaya kita umat Islam jauh dari agama bisa jadi, atau supaya tidak keluar di malam hari. Karena pada saat itu orang-orang Belanda mengangkut harta, konon kata orang tua dulu, mengangkut harta kekayaan Indonesia itu di malam hari, sehingga ditakut-takuti dengan malam. Misalkan kita masih punya anggapan bahwa setan-setan itu bergentayangan mulai jam 12 malam, sehingga kita sebagian besar dari takut kalau keluar jam 12 malam atau bangun di malam hari. Padahal sepertiga malam itu waktu terbaik untuk melakukan ibadah. Malam Jumat, Kliwon, atau malam hari Jumat itu dianggap sebagai harinya dedemit atau harinya perdukunan. Padahal hari Jumat itu Sayyidul Alam, hari ayam, hari terbaik untuk melakukan ibadah gitu. Bahkan sebetulnya dalam konteks agama, waktu-waktu terkuat bangsa jin itu adalah, dan kita dilarang melakukan ibadah sunnah pada saat itu, kecuali kalau kita melakukan ibadah wajib. Misalkan pertama setelah asar sebelum maghrib, setelah subuh sebelum matahari muncul gitu ya. Lalu di tengah-tengah malam, tengah-tengah siang, ya bukan tengah malam, tengah siang, pas matahari di tengah-tengah itu waktu-waktu yang saat itu energi jin itu meningkat kekuatannya gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi bicara tentang penampakan, sekali lagi itu adalah gambaran ketakutan manusia yang sifatnya lokal. Jadi silahkan untuk MUI mengharamkan penampakan jin dalam bentuk pocong. Kenapa? Karena yang jadi pocong hanya kita orang Islam. Sekali lagi ya, jin itu tidak seperti yang digambarkan seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul dan seterusnya. Jin adalah jin yang bentuk aslinya tidak ada satupun yang tahu. Karena jin tidak butuh energi yang besar kalau dia menampakkan diri di hadapan manusia, dan dia selalu menghindari itu. Dan hakikatnya jin itu penakut, kata para ulama. Bahkan ada satu buku yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Asyuti yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Jin Penakut. Saya kira itu saja untuk video kali ini tentang beriman pada yang gaib bagian ketiga, yaitu tentang jin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.